Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang mencegah munsorif, yang melarang munsorif, yang menjadikan ghairu munsorif, itu dibagi menjadi dua, yakni alam dan sifat. Alam harus bersama dengan salah satunya 6 perkara. Pertama, kedua, alam bersama dengan wazan fi'il. Yang kedua, alam bersama dengan ziyadah alif nun. Sudah. Nah, sekarang alam bersama dengan udul. Yakni yang ketiga, alam bersama dengan udul, maka dia mencegah munsorif, menjadikan ghairu munsorif. Sebelum kita mempraktikkan contohnya, maka kita harus lebih tahu apa itu yang namanya udul. Mohon ditulis. Yang namanya udul, jihad atau definisinya atau ta'rifnya, huwa tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra bi ghairi i'lalin wala ilhaqin ma'attihadil makna. Huwa utawi sing jeneng udul, huwa utawi sing jeneng audul, audul iku tahwilul ismi, ngalihakene isim, sifati al ismi al asliyati kang asal, dilih ila sighatil ukhra, marang sighat kang weneh, marang bentuk kang weneh. Uli ngalihakene kuwi bi ghairi i'lalin, ora kelawan i'lal, wala ilhaqin, lan ora kelawan ilhaq, den padha-padhaake. Wala ilhaqin, dan ora kelawan ilhaq, utawa ora kelawan den padha-padhaake. Uli ngalihakene kuwi ma'attihadil makna, bareng-bareng sartane tunggal maknane, ajeg
maknane. Contohnya adalah umaro. Sekedar untuk tambah wawasan, kalau lafal umaro ini selain umaro, Sayyidina Umar itu bacanya amrun. Nah, kalau amrun ini ditambahin wawu, di mana rof'an wajaron. Jadi rofa amrun, jar ya amrun. Nah, jika gini kan penting toh Mas. Ini namanya tambah wawasan. Kalau nasab amron. Kenapa kalau an-nasab kok amron? Karena alif ini adalah yang menunjukkan fathah. Al-alifu dilalatan anil fathati. Nasabnya dikasih alif. Rofaknya dan jernya dikasih wawu. Beda, kenapa ada amrun untuk membedakan kepada Umar? Karena kalau di kitab kuning itu kan nggak ada harokatnya. Lah kalau sampai baca begini semua, kan bingung. Mana yang Umar, mana yang Amr? Sama kan? Nah, untuk membedakan yang ghairu munsharif itu Umar, Abu Bakar, sahabat itu yang Umar tidak memakai wawu, ghairu munsharif. Selain Umar, sama kan? Untuk membedakan yang supaya tidak dibaca Umar, maka dibaca Amr, Amrun. Itu dikasih wawu. Kasihnya wawu itu di mahal rofa dan di mahal jar. Alhamdulillah tambah ilmu. Lafal umaro ini rofa ya umaru, nasabnya umaro, jernya umaro. Ini dikatakan udul. Lafal umaro itu udul. Kalimah udul, isim udul,
Apa itu udul? Yang namanya udul itu adalah huwa tahwilul ismil asliyah, memindahkan isim yang asli apa? Amirun aslinya. Aslinya amirun ila sighatil ukhra, dipindah ke sighat yang lain, ke bentuk yang lain. Dari amirun dirubah menjadi umaro. Ini namanya tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra, memindahkannya isim yang asli yakni lafal amirun ila sighatil ukhra pada bentuk yang lain, yakni berubah menjadi umaro. Perubahan itu bighairi i'lalin, kelawan tanpa i'lal, kelawan tanpa proses i'lal. Ghoza asluhu ghozawa, jadi asal dari ghozawa menjadi ghoza itu melalui i'lal. Wa ilaluhu kulibatil wawu alifan ila taharrukiha wa fitahi ma qablaha fasoro ghoza. Dan i'lal yang lain, ada i'lal kolak, entah i'lal naqo, entah i'lal kolak, perubahan itu melalui proses i'lal, itu namanya i'lal. Sedangkan perubahan dari lafaz amirun menjadi umaro ini tidak melalui proses i'lal. Bi ghairi i'lalin wala ilhaqin, wala ilhaqin lan ora den padak-padakno, disamak-samaknya kan, dipadak-padakno. Isnaini ini disamakan dengan lafal zaidaini. Nah, karena isnaini itu mulhaq dari isnaini. Apa? Isnaini itu mulhaq dari zaidaini. Isnani itu tidak isim tasnya tapi mulhaq kepada isim tasnya. Apa saja? Zaidan. Jadi perubahannya lafal apa namanya? Wahidun isnani, perubahan itu melalui isruna, samanuna, tis'una dan lain sebagainya, itu melalui proses ilhaq. Jadi perubahannya kalimat dari asli kepada sighat yang lain, bentuk yang lain, itu melalui proses i'lal, itu melalui proses ilhaq. Maknanya juga berbeda. Sedangkan yang namanya udul itu tidak. Udul itu memindahkan isim yang asli kepada bentuk yang lain,
tanpa melalui iklan, tanpa melalui ilham, dan maknanya tetap. Nah, contohnya ini. Jadi amirun berubah menjadi umaro, perubahan amirun menjadi umaro ini tanpa melalui iklal dan melalui ilhad, maknanya sama. Amir dengan umar itu artinya sama. Dirubah dari amir menjadi umar itu maknanya tetap, satu tidak berubah. Sudah. Sesudah Anda sampean tahu apa yang namanya udul, terus di dalam isim ghairu munsharif bila mana ada alam, umaro ini adalah alam. Umaro itu alam. Alam bersamaan dengan udul. Umar ini alam. Ya. Ini alam. Umar ini udul. Berarti lafal umaro ini menyerupai terhadap kalimat fi'il. Doroba. Dia punya alam istilah dua, yakni mustaq dan hajat. Keterangannya seperti kemarin. Oh, mustaq bang, bercabang, mustaq minhu. Hajat butuhnya fi'il terhadap selain fa'il. Hajat ila ghairi fa'il, ila ghairihi atau ghairi fa'il biar nggak bingung. Loh, kok ada kalimat isim kok menyerupai terhadap kalimat fi'il? Ya kan? Jangan lupa mustaq ini yang kembali kepada lafaznya. Hajat ini kepada maknanya. Alam ini juga sama, yang kembali kepada maknanya. Udul yang kembali kepada lafaznya. Berarti lafaz umaro ini menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam susunannya, termasuk umar ini asbahal fi'la fistimali ala ilataini. Kalimat fi'il punya dua ilat. Kalimat isim umar punya dua ilat, yakni alam dan udul. Mustaq far'un min mustaq minhu, cabang dari mustaq minhu, alam pang dari makrifat atau nakirah. Udul ini pang dari
ma'dul anhu. Oh, berarti lafal umaro ini maka dibaca ghairu munsharif, tidak ditanwini. Karena apa? Lafal umaro ini masuk kepada kategori kulusmin asbahal fi'la. Lafal umar ini adalah kalimat isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupai fistimalihi ala illataini, yakni kalimat fi'il punya dua ilat, mustaq dan hajat. Umar ini juga punya dua ilat, alam dan udul. Fistimalihi ala illataini, memiliki dua ilat far'iyataini yang bercabang keduanya. Mustaq pang dari mustaq minhu, hajat pang dari hajatnya kalimat terhadap selain fa'il. Al-ula turja'u ila lafzi, lafal Umar ada yang kembali kepada lafalnya adalah udul. Udul ini kembali kepada lafal. Wal ukhra turja'u ilal makna, yang lain kembali kepada maknanya. Alam ini kembali kepada maknanya. Berarti lafal Umar ini menyerupai kepada doroba, karena mustaq itu kembali kepada lafalnya, hajat kembali kepada maknanya. Ilatnya dua, mustaq dan hajat. Pangnya mustaq minhu, hajat ila ghairil fa'il. Dikarenakan Umar ini adalah udul, dan udul ini adalah punya dua ilat, yakni alam dan udul. Yang kembali kepada maknanya adalah alamnya, yang kembali kepada lafal adalah udulnya. Dan alam itu punya cabang namanya ma'rifat atau nakirah, dan udul punya cabang yang namanya ma'dul anhu. Dengan demikian, sekali lagi Umar menyerupai terhadap kalimat fi'il fistimalihi ala illataini far'iyataini. Selesai. Perkara yang mencegah munsharif yang keempat adalah asma ajam. Asma ajam, isim ajam. Ajam itu selain bahasa Arab dinamakan ajam. Bila mana ada asma ajam, maka dia mencegah munsharif. Kenapa? Karena dia menyerupai terhadap kalimat fi'il. Contohnya Ismaila, Nabi Ismail itu tidak bahasa Arab, tapi ajam, bahasa ajam, tidak Arab. Ibrahima ini juga ajam, bukan Arab. Makanya di Quran itu Ismaila, Ibrahima, bukan Ibrahimun, Ismailun, karena dia ajam. Kita praktekkan sama. Ibrahima, gampang kan kalau sudah kena. Ibrahimu, rofanya dibaca Ibrahimu.
Nasabnya dibaca Ibrahima. J-nya memakai fathah, dibaca Ibrahima. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Lafal Ibrahim ini ada yang kembali kepada maknanya, ada yang kembali kepada lafalnya. Artinya kembali kepada lafalnya adalah salah satu daripada 6. Nah, yang kembali kepada maknanya apa? Ibrahim itu adalah nama orang. Berarti dikatakan alam. Ibrahim itu alam. Makanya syaratnya adalah harus alam. Terus yang keempat, alam bersama dengan asma ajam. Nomor 4, alam kedah sareng kalian asma ajam. Bahasa Indonesianya, alam yang mencegah munsharif adalah bersamaan dengan ajam, asma ajam. Nanti Ibrahim, alam dan ajam. Ajam itu tidak berbahasa Arab. Nah, ajam inilah yang kembali kepada lafalnya. Lafal Ibrahim ini secara lafziyah adalah ajam, asma ajam. Secara lafziyah, kalau Umaro itu adalah udul. Secara lafziyah Usmana itu adalah ziyadah alif nun, itu lafal. Secara makna adalah dia alam. Gampang. Dan alam itu pasti punya cabang, namanya nakiro atau ma'rifat. Ajam atau asmu ajam itu punya cabang, cabang daripada Arab, asmu Arab, Arab. Loh, lafal Ibrahim itu yang kembali kepada maknanya adalah alam, yang kembali kepada lafalnya adalah asma ajam. Itu dinamakan ilat, alasan. Oh, kalau begitu lafal Ibrahim ini menyerupai terhadap kalimat fi'il. Jadi intinya lafal Ibrahim itu dibaca ghairu munsharif itu karena menyerupai terhadap kalimat fi'il. Bukan Ibrahim itu menyerupai kepada Ahmada, bukan. Tapi yang namanya ghairu munsharif karena menyerupai terhadap kalimat fi'il, di mana yaitu punya 2 ilat. Mana dalilnya? Kembali kepada dalilnya. Ibrahim itu dikatakan isim ghairu munsharif karena lafal Ibrahimu itu adalah kulus min asbahal fi'lah, isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il, itu alasannya. Ibrahim menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupainya tidak di dalam bentuknya, tidak di dalam wazannya, tapi menyerupainya adalah fistimalihi ala illataini, yakni mempunyai 2 ilat. Yang mana ilat itu far'iyataini, bercabang keduanya.
Al-ula turja'u ilal lafzi, ilat yang pertama kembali kepada lafaznya, yakni ajam itu yang kembali lafaznya. Lafal Ibrahim yang kembali kepada lafaznya adalah asma ajamnya. Yang kembali kepada maknanya, wal ukhra turja'u ilal makna, ini adalah alamnya yang kembali kepada maknanya. Variata ini bercabang keduanya. Alam pang dari nakiroh atau ma'rifat. Ajam adalah cabang daripada bahasa Arab. Kalau begitu Mas, untuk mengetahui isim ghairu munsharif la budda, tidak boleh budak alias wajibah, harus hafal. Masa sih menghafalkan sebentar gitu aja ndak mau? Cuman gini dak kok Mas sambil nunduk Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya isim ghairu munsharif kullus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini fa'iyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna au illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Kan gampang, hanya bedanya mau tidak mau, itu saja. Kalau sulit enggak. Allah itu kan ingin supaya hambanya itu bisa ngaji. Nah, hamba siapa? Jadi waktu di pondok kok saya nggak bisa ngaji, itu yang salah bukan pesantrennya, tapi sampean kurang fokus. Nah sekarang ada kesempatan kedua, ayo difahami, ayo dihafalkan pelan-pelan. Saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, saya sudah tua, saya sudah, ini kan untuk agama, ini kan untuk surga, ini kan untuk Allah, kan begitu kan? Malayutimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Kamu itu nggak bisa untuk layutimu, tidak bisa memahami Al-Quran illa bihi kecuali dengan nakusorof, maka nakusorof fahuwal wajib, kan begitu. Dan itu nanti ada tuntutannya depan Allah. Ya. Dengan demikian Ibrahim ini menyerupai terhadap kalimah fi'il, tidak di dalam bentuk dorobanya, tapi di dalam bentuk kalimah fi'il itu punya dua ilat yang bercabang keduanya. Nah, yang kelima, perkara yang mencegah munsorif adalah alam bersama dengan target masjid. Yang kelima adalah alam bersama target masjid. Yang keempat alam, pokoknya 6 ini harus alam semua. 6 ini harus alam semua, alam harus bersamaan dengan wazan fi'il. 1, kedua alam harus bersama dengan ziyadah alif nun. Alam lagi. Nomor 3, alam bersamaan dengan udul, itu alam. Nomor 4, alam bersama dengan asmo ajam. Nomor 5, alam bersama dengan target masjid. Contohnya ba, la, bata. Rofaknya ya sama, mu'rob, ba'la baku, ba'la baka, jernya ya ba'la baka. Nah kalau saya terangkan ba'la baka kan muter terus, gak rampung-rampung, gak selesai-selesai. Nah karena apa? Ya sudah. Oh, ba'la baka itu asalnya adalah
Baklatun bakun. Baklatun itu apa? Bakun itu apa? Menjadi baklabak. Baklabak itu nama di kota mana? Kan sudah saya terangkan semua. Oh, baklabaka itu berarti dua kalimat dikumpulkan menjadi satu. Namanya terkib masjid. Ya kan? Terkib masjid itu kullu kalimata ini nazala sanihima manzilata tanisi mimma qoblaha. Setiap dua kalimat yang sani, yang kedua menempati tempatnya taknisnya lafal yang awal. Jadi bakun menempati tempatnya taknya lafal baklatun. Nah, dikumpulkan menjadi baklabaka. Semula baklatun bakun, sekarang jadi ghairu munsharif karena terkait masih mencegah munsharif bersamaan alam bersamaan terkait masih. Karena apa alam? Karena baklabaka itu nama kota di Libanon sana. Jadi memang nahu itu harus hafal, Mas. Ini kan alam kedah sareng-sareng sartani terkep masjid. Apa terkep masjid? Ya pelunga-pelungu. Kalau ndak hafal. Nah, jangan patah. Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikatakan Ibnu Hajar itu anaknya watu karena mondok nggak hafal-hafal, nggak bisa-bisa. Melihat batu menetes dia kembali lagi. Oh, yang batu saja bisa, masuk akal saya tidak. Camen juga begitu. Nah, tolabul itu ilmu itu minal mati ilalati. Walaupun sudah di rumah sambil jualan kopi di pinggir jalan, tolabul halal cara Gusmi belajar. Satu dihafalkan. Sambil ngobrol dibaca sebentar dihafalkan. Nah, terus nanti dipraktekkan bisa baca kitab. Iya, besok kalau dihisab, kenapa kamu tidak mau menelaah Quran? Kenapa Al-Quran tidak kamu jadikan pegangan? Karena saya susah. Oh, salah, Allah tahu. Kamu nggak serius, kamu nggak mau sungguh-sungguh. Bismillah ngaji. Orang segampang ini. Ya kan harus apa? Saya bilang ini Mas Baklabaka terkait masjid. Ya kamu bingung. Apa terkait masjid? Tapi kalau sampai hafal, kalau mengikuti kata saya, Mas, terkait masjid itu ini lu kullu kalimata ini nazala sani imam manzilata ta'nisi mimma qoblaha. Itu makanya di dalam murokab kan diterangkan. Ya kan? Ada murokab idhofi, ada murokab masjid, ada murokab takyidi, itu semua saya terangkan. Nah, diikuti caranya. Saya kan orang jadul, gaptek, nggak tahu banyak supaya dipasukkan playlist apa nggak tahu. Lihat aja video pertama, video kedua, berapa sih lihat di YouTube itu, ya kan? Tapi sampean hafal, sampean tulis, sampean hafalkan, gitu loh Mas. Baklabaka itu dikatakan terkait masjid, keterangannya sudah. Nah, terkait masjid, lafal baklabaka itu nama kota, kota Baklabaka. Kalau rofa dibaca baklabaku, kalau nasab dibaca baklabaka, kalau jar dibaca baklabaka. Lafal baklabaka karena dia nama kota itu dikatakan alam. Jadi nama orang itu alam, nama kota itu alam, nama negara itu alam. Alam bersama dengan tarkib masjid. Baklabaka adalah baklatun bakun. Nah, itu tarkib masjid. Alam itu pang pasti nakiro ma'rifat. Terkait masjid itu pang dari ifrad. Terkait
Murakkab itu paham dari ifrad atau mufrad atau ifrad. Loh, biasanya kalau kalimah isim itu Mas, ilatnya satu. Tapi di sini kok dua. Ya, berarti lafal ba'labaka ini menyerupai terhadap kalimah fi'il. Karena yang mencegah munsharif itu fi'il. Kenapa fi'il itu mencegah munsharif? Karena dia punya ilah dua. Jadi histori daripada tidak ditanwini itu tidak isim dulu, tapi fi'il. Karena fi'il punya dua ilat, bercabang keduanya, maka kalimah fi'il itu di ghairu munsharif. Itu ceritanya, tidak menerima tanwin. Lalu isim itu harusnya ditanwini, karena tandanya kalimah isim itu tanwin. Loh, kok ada kalimah isim kok menyerupai terhadap kalimah fi'il, di mana menyerupai di dalam punya dua ilat yang bercabang keduanya. Lah kok sama kepada kalimah fi'il, berarti dia termasuk menyerupai kalimah fi'il, hukumnya ghairu munsharif. Itu ceritanya. Tak ulang terus sampai nemen ya paham. Nah, maka ba'labaka ini alam bersamaan dengan terkait masjid, yang kembali kepada maknanya adalah alamnya, yang kembali kepada lafaznya adalah terkait masjidnya. Sama halnya kalimah fi'il yang kembali kepada lafaznya adalah mustaqnya, yang kembali kepada maknanya adalah hajatnya. Oh, ini berarti masuk kepada pelanggaran definisinya kulus min asbal fi'lah. Berarti kalimah isim terkib masjid ba'labaka ini menyerupai terhadap kalimah fi'il. Nyerupan ini di mana? Fistimalihi ala ilata ini di dalam memiliki dua ilat. Ba'labaka punya dua ilat, menyerupai terhadap kalimah fi'il punya dua ilat. Fariyata ini punya cabang keduanya, al-ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna. Ya, yang pertama kembali kepada lafaznya, ilat yang kedua kembali kepada maknanya. Sudah. Nah, besok tinggal satu. Saya mau nunggu orang tua sampai subuh. Orang tua saya sakit, minta doanya. Besok alam bersamaan dengan taknis dan sifat bersamaan dengan tiga. Sifat bersamaan dengan wazan fi'il, sifat bersamaan dengan ziyadah alif nun, sifat bersamaan dengan udul keterangannya besok. Sesudah itu baru au illatin wahidatin taquma maqamal illataini. Yang mencegah ismu sharif itu tidak hanya dua ilat, tapi satu ilat tapi menempati dua ilat. Di mana? Di Sirat Muntahal Jumu' besok keterangannya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.